Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Menolak miskin. Para pendengar podcast, sahabat podcast Health and Well Community, apa kabar semuanya? Pendengar podcast, siapa sih yang menjadi orang miskin? Saya pun gak mau. Anda pun saya percaya gak mau juga. Hampir seluruh dunia orang akan menolak jadi orang miskin. Walau terkadang kita melihat banyak orang miskin atau banyak orang yang nyaman dengan kemiskinannya mungkin. Atau mereka sudah frustasi sehingga pasrah untuk menjadi miskin dalam hidup mereka. Kita semua harus menjadi orang yang kaya. Menolak kemiskinan, setuju bukan para pendengar? Yang dimaksudkan dengan kaya menurut saya adalah bukan ditentukan oleh besarnya penghasilan kita setiap bulan, tetapi besarnya yang berapa banyak yang Anda bisa saving dari penghasilan Anda setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran rutin setiap bulan. Berapa besar yang Anda bisa investasikan atau saving. Contohnya, seorang manajer yang mungkin gajinya 20 juta per bulan, tapi karena lifestyle-nya, dia mesti bayar cicilan A, B, C, D, macam-macam deh pengeluarannya segala macam. Sehingga penghasilan 20 juta ini, setiap akhir bulan tidak ada yang bisa dia saving. Tidak ada lebihnya, karena semua sudah dibayar hutang. Bayar cicilan ini, cicilan itu, tidak ada yang dia bisa saving atau depositokan atau tabung. Tidak ada sisanya. Sebalik itu jika ada seorang yang hanya gajinya mungkin UMR 4 juta per bulan, tetapi kalau dia bisa ada lebihnya setiap bulan dia bisa investasikan atau saving sebesar 500 ribu ada lebihnya, maka yang kaya siapa? Yang kaya adalah seorang pegawai yang gajinya 4 juta tersebut. Karena ada lebihnya, bukan yang 20 juta. Itulah yang dinamakan orang kaya. Jadi kaya di sini yang kita lihat adalah berdasarkan penghasilan. Penghasilan kita dikurangi pengeluaran-pengeluaran, bayar cicilan hutang segala macam, ada lebihnya yang bisa kita investasikan dan bisa kita tabung. Itulah yang namakan kaya. Kaya yang dilihat dari aktif income kita, teman-teman. Tetapi kalau wealth, sejahtera, ini luar biasa. Dilihat dari penghasilan pasif kita. Penghasilan pasif kita, pasif income kita bisa membiayai semua kebutuhan biaya-biaya hidup kita setiap bulan. Itu adalah wealth atau orang yang sejahtera. Jadi kaya dan sejahtera sesuatu hal yang berbeda para pendengar ya. Hari ini kita bicara menolak kemiskinan. Bagaimana cara menolak kemiskinan? Yang pertama, Anda harus tahu situasi Anda. Anda ini posisi di mana?
Lagi miskin atau lagi kaya? Kalau lagi kaya, kita harus lebih kaya lagi atau menjadi posisinya well, sejahtera. Tetapi kalau kita sadari, posisi kita ini miskin, berarti saya harus berubah. Saya menolak kemiskinan. Nah, ini harus kita sadari. Banyak orang, mereka gak menyadari posisi di mana mereka berada hari ini, miskin atau kaya. Ya, jadi kemudian kalau kita sudah sadari, saya hari ini kurang kaya, sepertinya kurang kaya, dan saya hari ini, bulan ini, ya saya kelihatannya miskin posisi saya saat ini. Sekarang bagaimana solusinya? That's the point. Solusinya adalah Anda yang pertama di dalam mindset Anda. Sukses tidaknya orang, miskin atau kayanya orang, semua dari mindset. Mindset berpikir Anda, cara berpikir Anda tuh harus benar tentang kekayaan. Karena ini menentukan. Nah, kadang tanpa kita sadari mindset kita salah tentang kekayaan. Contohnya, kita selalu mungkin ada berpikir, wah orang kaya itu sombong-sombong. Nah, kalau ini dalam pikiran Anda sudah masuk ke dalam mindset Anda, masuk ke pikiran bawah sadar Anda, berarti pikiran bawah sadar Anda akan menolak Anda menjadi kaya. Karena Anda sudah menolak tanpa Anda sadari untuk menjadi kaya. Jadi jangan sekali-sekali kita berpikir yang tanpa kita sadari orang kaya itu sombong-sombong. Orang kaya itu sulit masuk surga. Lebih baik miskin tapi bahagia daripada kaya tapi tidak berbahagia. Menurut saya ya orang miskin pasti gak bahagia gitu loh. Sahabat pendengar. Jadi mindset kita tentang orang kaya, tentang kekayaan tuh harus benar. Ya. Atau Anda mungkin berpikir gini, saya pasrah aja hidup ini. Yang penting bersyukur sama Tuhan. Bisa cukup makan, cukup pakai. Wow, itu sudah masuk ke mindset Anda. Anda tidak mungkin bisa kaya. Keadaan Anda akan statis di situ. Jadi hati-hati dengan cara berpikir Anda. Itu pertama. Ya, mindset Anda harus benar. Nah, kedua, Anda harus punya impian keuangan. Impian keuangan artinya berapa besar uang yang Anda impikan untuk Anda miliki setiap bulan, penghasilan Anda setiap bulan. Saya lebih setuju kepada impian keuangan. The mother of the dreams adalah uang. Berapa besar uang yang ingin kita dapatkan setiap bulan? Itu impian kita. Karena banyak orang mengajarkan impian, impian mobil, impian rumah, impian umroh dengan orang tua, haji, impian ke tanah suci, beramal, membantu orang yang gak mampu, banyak impian macam-macam, membantu orang tua, mensekolahkan anak. Kalau begitu banyak impian kita dan kita gak fokus, itu semua cuma sebatas keinginan. Tetapi kalau kita fokus sungguh-sungguh, tertanam di pikiran bawah sadar kita, saya punya impian keuangan sebesar contohnya entah 50 juta per bulan, 100 juta per bulan, ya itu tertanam. Maka kalau Anda bisa mencapai impian keuangan Anda, semua impian Anda yang tadi itu akan menjadi kenyataan, teman-teman pendengar. Nah, hari ini berapa sih penghasilan Anda per bulan? Anda kata 5 juta, Anda bisa tingkatkan. Membuat impian Anda 10 juta per bulan. Dinaikkan 100%. Kalau Anda sudah mencapai 10 juta per bulan, ya bermimpi punya penghasilan 20 juta per bulan. Kalau sudah 20 juta per bulan, bermimpi jadi 40 juta per bulan. Jadi naikkan 100%. Jadi jangan kita bermimpi yang di luar nalar, yang gak masuk akal lah istilahnya. Anda hari ini punya penghasilan 5 juta, kepinginnya bermimpi 1 miliar. Anda akan kecewa nantinya, ya. Maksimal Anda naikkan 100%. Tercapai dinaikkan lagi.
Ya, jadi itu impian keuangan harus sungguh-sungguh masuk dalam pikiran mindset Anda. Oke, nah kemudian kita sudah punya impian tentang keuangan, seberapa besar penghasilan Anda per bulan, yang Anda harus tanamkan dalam pikiran bawah sadar. Kalau bisa Anda imajinasikan bahwa Anda sudah mendapatkan penghasilan itu walaupun belum. Even kalau perlu kita afirmasi setiap pagi, setiap malam, terima kasih saya sudah punya penghasilan sekian per bulan. Saya sudah punya penghasilan sekian per bulan, terima kasih Tuhan. Katakan terus sehingga perkataan yang berulang-ulang kali diucapkan setiap hari ini akan tertanam dalam pikiran bawah sadar kita, dan itu akan jadi suatu magnet rezeki yang akan menuntut Anda dengan caranya yang ajaib, sehingga Anda akan menemukan caranya mendapatkan penghasilan itu menjadi kenyataan. Nah, setelah itu berikutnya adalah Anda harus sadari benar, cek and recheck posisi Anda hari ini dibandingkan 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Kita bicara 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu dengan apa yang Anda kerjakan hari ini, entah sebagai pegawai profesional atau sebagai pengusaha, apakah hidup Anda berubah dengan pekerjaan Anda hari ini dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu dengan alat yang sama, dengan pekerjaan yang sama? Kalau Anda rasa 5 tahun yang lalu penghasilan saya tetap sama, bahkan lebih parah, lebih berkurang, dan hidup saya tetap gak ada berubah, gak lebih maju, berarti ada sesuatu yang salah di pekerjaan Anda. Terus Anda renungkan kembali, cek and recheck lagi. Jika saat ini 5 tahun ke depan lagi, 5 tahun ke depan dengan pekerjaan yang sama, dengan alat yang sama, apakah bisa membuat hidup Anda lebih baik lagi? Bisa meningkatkan penghasilan Anda 100%, bisa merubah hidup Anda atau tidak? Kalau kita enggak merasa, wah kayaknya juga tidak akan berubah, berarti Anda harus merubah arah dan cari solusi yang lain. Banyak orang gak sadar akan hal ini, teman-teman pendengar semuanya. Berikutnya, menolak kemiskinan, kita harus sudah mencari alat yang tepat. Kalau kita merasa alat kita hari ini gak tepat, profesi pekerjaan kita hari ini gak tepat, bisnis kita gak tepat, kita harus merubah arah, kita harus cari alat yang tepat. Alat yang lain, bisnis kedua, yang bisa mensupport impian kita menjadi kenyataan tersebut. Anda mulai cari solusinya, mulai cari alat-alat apa yang tepat. Kalau bisa, jangan yang beresiko bisnisnya. Yang bisa dilakukan di luar jam kerja Anda, tidak menyita dengan pekerjaan Anda hari ini. Yang penting Anda harus sadari, Anda punya 2 penghasilan lebih bagus daripada punya cuma 1 penghasilan. Setuju para pendengar? Nah, kemudian kalau sudah menemukan alatnya, Anda harus belajar dan bekerja. Learn and action. Apapun yang Anda tekuni hal yang baru, Anda harus kuasai hal itu. Dan kemudian dieksekusi, action, lakukan apa yang sudah Anda pelajari tersebut. Karena banyak orang belajar, mereka tidak pernah action, mereka tidak pernah praktekkan. Berikutnya lagi menolak kemiskinan, setelah itu Anda harus memiliki coach, mentor, pembimbing. Setiap orang sukses pasti ada pembimbingnya yang akan menuntun Anda bisa konsultasikan masalah pekerjaan bisnis Anda. Anda perlu mentor itu dan perlu komunitas yang positif, yang tepat. Jangan masuk ke komunitas, grup WA atau apapun yang isinya yang negatif, yang bukan komunitas yang bisa meningkatkan nilai-nilai kehidupan Anda, yang bisa merubah karakter Anda. Cari komunitas yang tepat, ikuti komunitas itu. Dan yang terakhir,
Cara menolak kemiskinan, berdoa. The last but not least, doakan pekerjaan Anda. Doakan agar Tuhan melancarkan semua jalan rencana Anda. Itu sobat pendengar, cara menolak kemiskinan. Saya berdoa semoga para pendengar bisa diberikan jalan yang tepat, alat yang tepat, sehingga rezekinya bertambah, bisa mencapai impian keuangan Anda dan menjadi kaya. Bukan saja kaya, tapi menjadi wealth atau sejahtera. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.